kabarnya? Kalau aku sehat sih. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Di vlog kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan bermanfaat. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Jadi di sini kita bakal bahas tipis-tipis topik menarik nih. Pertama, itu kita akan bahas sejarah berdirinya Muhammadiyah. Terus yang kedua, kita bakal bahas sejarah berdirinya Muqaddimah. Tapi kenapa sih kita harus bahas topik ini? Nah, kita bahas ini tuh agar kita bisa memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman terhadap pentingnya Muqaddimah terhadap aktivitas keagamaan dan sosial. Nah, di sini aku bakal ngebahas salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang udah berdiri 100 tahun lebih di Indonesia dengan tujuan untuk membawa perubahan bagi umat Islam dan bangsa ini. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan visi memperbarui pemahaman dan praktik ajaran agama Islam. Pada saat itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan banyak umat Islam yang merasa perlu ada pembaruan dalam aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial. Selain fokus pada pendidikan dan sosial, Muhammadiyah juga berperan dalam mengembangkan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Namun, untuk benar-benar memahami tujuan dan prinsip Muhammadiyah, kita juga perlu memahami tentang Muqaddimah yang menjadi pengantar landasan untuk gerakan ini. Muqaddimah Muhammadiyah berisi tentang gagasan-gagasan besar yang mendorong gerakan ini untuk terus berkembang, menghadapi tantangan zaman, dan memperjuangkan kesejahteraan umat Islam. Jadi, gimana sih sejarah dan pemikiran yang mendasari berdirinya Muhammadiyah dan Muqaddimah? Yuk kita bahas lebih dalam. Hai, jadi di sini aku bakal jelasin tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 atau dalam kalender Islam yaitu tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Nah, tujuan utama pendirian Muhammadiyah adalah untuk memurnikan agama Islam dan mengatasi beberapa tantangan sosial yang dihadapi masyarakat pada masa itu, seperti kebodohan, kemiskinan, dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sembarangan untuk membuat organisasi ini, karena beliau terinspirasi oleh ajaran Al-Quran, khususnya surat Al-Ma'un. Kenapa surat Al-Ma'un? Karena di surat itu menekankan kita untuk menolong orang miskin, anak yatim, dan mendidik masyarakat. Muhammadiyah juga berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Menariknya, Muhammadiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan terus menjadi inspirasi untuk membawa kemajuan dan menciptakan masyarakat yang berkemajuan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Nah, selanjutnya kita bakal bahas satu topik lagi yang gak kalah menarik tentang sejarah berdirinya Muqaddimah yang bakal dijelasin sama temanku. Let's go! Di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman pengertian anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, anggaran dasar Muhammadiyah sendiri disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman pengertian anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah sendiri disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian Ki Hadikusumo pada saat muda diberikan nama Raden Hidayat. Beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953. Kemudian rumusan Muqaddimah disahkan dan diterima oleh Muktamar ke-31 di Kota Yogyakarta pada tahun 1950. Rumusan tersebut dapat disahkan setelah melewati rangkaian sidang tanwir. Sidang tanwir tersebut beranggotakan Buya Hamka, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Mr. Asman Singodimejo, dan Zain Jambe. Nah, kalian semua pasti udah nonton kan vlog teman-teman kita di awal tadi. Di pembahasan kali ini kami akan meneliti lebih lanjut bagaimana sih pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yuk tonton podcast kami sampai akhir. Muhammadiyah. Nah, saya di sini Siska Rasarifah sebagai moderator dalam memandu jalannya podcast di hari ini. Sebelumnya, silakan teman-teman sekalian perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Diego Saputra, bisa dipanggil Jojo. Nama saya Ren Saputra, bisa dipanggil Rian. Nama saya Nabila Rosita Putri, bisa dipanggil Bila. Nama saya Daniel Bunga Cornelia, biasa dipanggil Bunga. Oke nih, kan teman-teman sekalian sudah kenalkan diri satu persatu. Tapi aku mau tanya kabar kalian dulu. Gimana nih kabarnya di hari ini? Baik, meskipun agak tertunda ya karena hujan ya. Hujan.
kita mengalami beberapa kali pengunduran jadwal tag Benar, video ya. benar. Iya. Benar banget, alhamdulillah sekarang sudah bisa menyempatkan waktunya. Akhirnya. Iya. Oke. Nah, di podcast kali ini kami akan membawakan topik yang sangat penting, yaitu tentang aspek ideologis yang tersemat dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, tapi aku pengen beralih ke pertanyaan dasar ini ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian, gimana sih tauhid itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dan kenapa tauhid itu penting dalam kehidupan kita? Nah, jadi tauhid dalam Islam adalah keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan kita harus beribadah serta tunduk kepadanya semata. Ini adalah fondasi utama dalam agama Islam. Dengan memahami tauhid, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan hanya kepadanya kita harus mengarahkan bentuk ibadah dan pengabdian kita. Jadi tauhid mengajarkan kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun yang merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Oke, berarti memang tauhid ini berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Emang dasarnya pada dasarnya Allah membuat tauhid untuk dasar jalannya hubungan kita dengan satu sama lain. Dan tauhid itu kan berarti kayak cara kita tuh mengenal Allah gitu. Gitu. Tapi gimana sih cara tauhid ini bisa mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi satu sama lain ya? Apalagi kita kan makhluk sosial nih. Gimana sih caranya untuk bisa membantu dalam berinteraksi satu sama lain? Tauhid itu bukan cuma tentang hubungan kita sama Allah, tetapi juga tentang hubungan kita dengan manusia lain. Waktu kita tahu kalau manusia lain itu juga ciptaan dari Allah, kita bakal lebih menghargai dan juga menghormati orang-orang tersebut. Tauhid itu ngajarin kita buat bersikap adil dan juga baik ke semua orang, nggak peduli latar belakang mereka itu kayak gimana. Kalau kita benar-benar ngejalanin tauhid, kita jadi lebih peduli, punya empati, terus juga kita mau berbagi kasih sayang satu sama lain. Gak cuma itu, tauhid itu juga ngingetin kita kalau semua perbuatan baik itu bakal dibalas sama Allah. Jadi kita nggak perlu nunggu kalau kita buat baik kita bakal dibalas sama orang lain, tapi Allah nanti bakal balas sendiri. Berarti semua yang kita lakukan itu pasti akan bisa baik dengan Allah gitu ya. Iya. Benar-benar. Tapi gimana sih tauhid ini bisa berperan dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apalagi kita kan pasti banyak melakukan kegiatan di sehari-hari dan pasti banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Kira-kira gimana sih cara tauhid ini bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi ketika kita hidup berdasarkan tauhid, setiap keputusan kita ambil itu harus mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan ajaran Allah atau tidaknya. Nah, ini berarti kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Ketika kita berada di dalam melakukan hal-hal yang baik itu, nah kita tuh bakal menjadi orang yang baik juga. Tapi misal kita berada di yang buruk, nah itu kita juga bisa kita menjadi orang yang buruk juga. Jadi karena itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian tauhid menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan kita. Berarti memang tauhid ini bisa menjadi salah satu bentuk dalam penguatan diri kita masing-masing ya. Tapi gimana sih cara untuk menguatkan tauhid ini dalam masing-masing orang-orang? Karena kan kita sebagai makhluk sosial kita nggak punya sifat yang sama gitu, pasti sifatnya berbeda-beda. Gimana ya cara untuk bisa menguatkan tauhid dalam diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau menurutku sih ya, kalau menguatkan tauhid dalam diri kita bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya tuh kayak membaca Al-Quran, beribadah, terus belajar tentang agama dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ngajak keluarga, teman untuk bersama-sama belajar tentang tauhid dan pentingnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memberikan contoh yang baik buat orang-orang sekitar kita tuh juga termasuk ke dalam tauhid itu, karena tindakan kita merupakan kebaikan juga buat orang-orang di sekitar. Nah, di sini saya punya pesan, yaitu mari kita semua berkomitmen untuk hidup berdasarkan tauhid. Ingat bahwa tauhid adalah fondasi dari iman kita. Dengan mengamalkan tauhid, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi mari kita tunduk dan taat kepada Allah semata dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya dengan bertauhid. Masya Allah banget ya.
tauhid ini memang berdampak di kehidupan kita, nggak hanya di dunia maupun di akhirat ya, tapi secara sehari-hari pun kita wajib untuk mengetahui tauhid itu bagaimana. Ya. Oke. Nah, sekarang nih aku pengen beralih ke topik selanjutnya, yaitu hidup manusia sebagai makhluk sosial. Nah, teman-teman bisa nggak sih kayak sharing-sharing nih, gimana makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih cara untuk bisa menjalaninya, dan kenapa manusia itu harus hidup bermasyarakat dan bersosialisasi? Kalau ditanya kenapa manusia itu hidup bermasyarakat, jelas karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sejak kita lahir, kita udah ada di lingkungan sosial kan. Nah, interaksi sama orang lain itu juga bagian penting dari hidup kita. Di masyarakat kita itu bakal saling bantu-membantu, terus juga kita memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan fisik, emosional maupun spiritual. Terus masyarakat itu kayak tempat kita buat saling bergantung dan juga kerjasama. Selain buat memenuhi kebutuhan, hidup bermasyarakat itu juga ngasih kita identitas dan rasa punya tempat. Kita jadi tahu siapa kita, di mana kita berada, itu juga berkat karena kita hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita hidup sendiri, kita nggak bakal ngerasain kayak gitu. Manusia pun kalau misalkan kita makhluk sosial ya kita juga nggak bisa diem aja kan, kita pasti harus bersosialisasi dengan makhluk-makhluk lain juga. Jadi jangan terlalu introvert guys. Harus bersosialisasi gitu ya. Oke. Nah, dengan adanya interaksi sosial yang udah dijelasin teman-teman ini ya, gimana sih cara interaksi sosial ini bisa mempengaruhi kayak kepribadian orang-orang gitu? Ya, jadi nggak beda jauh sama yang tahu tadi ya. Jadi interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang. Jadi melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar nilai-nilai norma dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, ini membantu kita untuk membentuk karakter kita sendiri. Misalnya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita cenderung terpengaruh untuk melakukan hal yang baik. Sebaliknya jika kita berada di lingkungan yang negatif itu, kita berdampak buruk pada perubahan kita suatu saat nanti. Dan aku juga ada satu kiasan sih buat dulu temen aku ini nggak suka ngerokok gitu ya. Nah, tapi ketika dia sudah memasuki ke jenjang kuliah tuh karena mungkin terpengaruh oleh pergaulannya lingkungan ya. Iya betul banget. Circle berarti berpengaruh. Nah itu dia jadi sekarang jadi ngerokok gitu. Jadi kayak beda lah sama pergaulannya yang dulu. Jadi kayak terbawa arus gitu ya. Betul banget itu. Itu kayak sayang banget nggak sih? Iya. Bisa menjaga dirinya sendiri ya, tapi dengan lingkungan yang buruk, tapi mereka akhirnya terseret terbawa. Iya. Tapi saya juga punya cerita kalau misalnya orang yang berpegang teguh dengan prinsipnya ya, kayak justru dia ketika masuk di lingkungan yang kurang baik, nah ketikanya dia baik itu malah lingkungannya yang terbawa dia gitu. Jadi menurutku di sini kayak jadi menurutku ya kembali ke pribadi masing-masing sih, kayak kita tuh harus berpegang teguh untuk memegang prinsip kita itu. Nggak gampang untuk terseret hal-hal yang negatif gitu ya. Apalagi kan kita di sini kan kebanyakan merantau kan, jadi kita pasti ya bertemu berbagai macam orang. Iya itu sih. Berarti dengan banyaknya lingkungan tadi ya, maksudnya kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana cara teman-teman sekalian ini untuk bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik di setiap harinya? Menurutku sih kita bisa berkontribusi dengan cara aktif terlibat dalam kegiatan sosial ataupun komunitas. Misalnya nih, kita ikut programnya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar kita. Contohnya kan aku ikut UKM SDGs nih di UMM. Nah, itu tuh ada salah satu programnya yang melakukan penghijauan di salah satu coban di Batu. Namanya itu Coban Rais kalau nggak salah. Nah, dari program kerja tersebut, SDGs ini kan bisa membantu wisata tersebut agar tetap hijau, lestari gitu. Jadi tetap terjaga gitu alamnya. Selain itu juga kita bisa juga meneladani bagi orang lain dengan menunjukkan sikap positif seperti saling menghormati, membantu sesama, dan berbuat baik. Dengan berkontribusi kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga mempererat ikatan sosial kita di antara masyarakat sekitar kita.
Ya, emang apa ya, dengan adanya kita ikut organisasi itu juga bisa memberi dampak yang baik juga ya diri kita. Tadi saling menghormati, menghargai, terus kayak tadi sempat di mention bahwa melakukan penghijauan, berarti kan juga peduli kepada lingkungan kita juga ya. Jadi dampaknya bagus-bagus nih. Nah, tapi gimana cara biar kita bisa menjaga hubungan baik dalam bermasyarakat atau dengan keberagaman yang ada di suatu organisasi itu? Apalagi kan mungkin ada teman-teman yang dari luar pulau, terus luar daerah, ini seperti itu ya. Gimana caranya agar tetap bisa mempersatukan keberagaman itu tadi? Nah, di sini menurut saya kayak menjaga hubungan baik tuh mungkin dengan 2 cara sih, yaitu yang pertama tuh menjaga ini ya, kayak selalu berkomunikasi ya. Nah, fun fact di sini kebanyakan anggota SDGs ya. Iya. 4 orang ya di 4 sini. orang anggota SDGs. Nah, kalau dalam SDGs tuh menjaga hubungan baik itu dengan cara berkomunikasi. Nah, kita tuh kayak di situ tidak ada gap lah di antara kayak angkatan baru, angkatan lama, atau mungkin kayak di situ kan juga apalagi kayak di SDG sendiri tuh banyak dari fakultas-fakultas lain tuh. Nah, mereka tuh kayak tetap welcome sama kayak sesama anggota seperti itu. Nah, yang kedua tuh saling mengerti. Nah, mungkin kayak saling mengerti itu nggak harus dengan cara berkomunikasi ya, kayak teman saya rumah saat sekarang tuh kayak ya kita kayak berteman dari dulu dari SD, tapi sekarang udah jarang berkomunikasi karena punya kesibukan masing-masing, kayak ya, seperti saya kuliah dan teman-teman saya yang lain kayak kerja. Tapi ketika kita bertemu sama orang lain tuh kayak ya udah kayak masih sama gitu loh. Nah, di situ tuh pentingnya saling mengerti itu di situ. Nah, mungkin itu sih menurut saya kayak cara saling cara menjaga hubungan yang beragam itu seperti itu sih. Tetap menjaga silaturahminya. Iya. Selain menurut aku ya, kalau selain menjaga silaturahmi, kita itu juga harus sadar kalau kita tuh bagian dari masyarakat. Apapun yang kita lakuin, sekecil apapun, itu pasti bakal ada dampak bagi orang lain. Kalau kita peduli sama lingkungan sekitar dan kita mau aktif, kita tuh bisa banget bikin suasana bakal lebih nyaman dan juga lebih harmonis. Merangkul semuanya ya, jadi nggak merasa kayak kesepian, merasa sendiri gitu. Jadi lebih merangkul keberagaman itu tadi. Jadi anggaran dasar Muhammadiyah itu benar-benar kayak relevan ya di lingkungan di era yang sekarang itu. Aku boleh cerita nggak? Nah, boleh. Silakan. Jadi aku sendiri pernah ngalamin hal ini waktu di BMF BUMN. Aku kan ada di Departemen Kastrat ya. Waktu itu waktu ngejalanin proker, kita tuh, aku dan teman-teman aku awalnya punya kendala karena kita kan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi kita juga memiliki ide yang berbeda-beda, tapi karena kita saling dengerin dan kita juga mau mulai ngerti satu sama lain, mau kerja bareng, semua itu jadi lancar. Bahkan waktu ada masalah teknis yang bikin acara itu hampir gagal, tim langsung siap bantuin dan acara akhirnya sukses dan peserta pun puas. Dari pengalaman itu aku makin yakin kalau kita saling dukung dan kerjasama itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti komunikasi itu penting ya? Ya. Komunikasi skill. Dan juga Komunikasi peka skill. terhadap sesama. Ya, itu sih yang mungkin agak kurang ya di generasi kita, kayak peka terhadap sesama tuh, apalagi kayak orang-orang yang kayak mau inisiatif kayak menawarkan diri mereka untuk menolong orang lain itu kan masih susah. Lebih suka hidup sendiri-sendiri sih di generasi sekarang itu. Jadi mau kayak nunggu orang yang gila dia baru Jadi jangan jadi orang introvert. Terkadang ekstrovert itu dibutuhkan. Betul. Meskipun kadang ekstrovert tuh ya kelihatan SKSD ya. Iya benar. Intinya kalau kita jadi ekstrovert banget itu nggak orang lain tuh nggak bisa menerima hal itu. Kadang tuh kayak gitu. Tergantung ya lingkungan kita juga ya. Kita juga bisa kayak melihat lah, kayak mengobservasi, menyesuaikan. Betul dengan tempat kita berada. Oh, Masya Allah. Oke, nah berarti dengan adanya ajaran-ajaran yang udah
disebutkan teman-teman tadi itu bisa disangkut pautin ya dengan materi yang kita bahas, yaitu pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, kan salah satu poinnya tuh ada yang membahas tentang sudut pandang hidup kita dengan orang lain ya. Nah, kalau misalkan teman-teman gimana sih konsep Anggaran Dasar Muhammadiyah ini bisa mempengaruhi dengan hidup kita yang bahagia, yang tertata, itu menurut teman-teman bagaimana? Menurutku itu ya betul sih, karena itu juga nggak cuma mengatur hubungan kita sama Allah lewat ibadah, tapi juga mengatur hubungan kita sama sesama manusia. Semuanya lengkap kok dan saling terhubung. Lengkap, gimana tuh maksudnya? Lengkap gimana ya? Gimana? Nah, saya menjelaskan ya. Jadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu menjelaskan kalau panduan buat semua aspek kehidupan itu dari cara kita beribadah, berkeluarga, bekerja sampai urusan masyarakat. Misalnya ada aturan yang saling menghormati, jujur, adil, dan saling membantu. Kalau semua diterapin, hidup jadi lebih rapi, tertib, dan damai. Jadi seperti itu. Jadi emang nggak soal akhirat aja ya tentang yang dibahas itu, tapi mengenai kehidupan kita di dunia juga dibahas ya. Oke. Nah, berarti nih kalau misalkan kita membicarakan tentang yang tadi sudah dibilang jujur, kan berarti tidak hanya dalam ayat saja tapi juga di dunia. Dan berarti itu lebih jelasnya bagaimana ya? Jadi lebih jelasnya tuh kayak kita tuh nggak bisa gitu memikirkan hidup kita tuh cuma kita mengejar agama doang nih kan. Misal kita sholat, terus kayak kita sholat tapi di sisi lain ada kayak orang di sekitar kita butuh bantuan kita. Nah itu tuh kayak sepengetahuan saya itu tuh kita tuh harus lebih mendahulukan orang yang membutuhkan bantuan daripada kayak kita memikirkan ibadah, karena Allah tuh benar-benar sangat toleran tentang ajarannya gitu. Jadi ajaran Islam itu sendiri kayak hukumnya tuh luas, tapi tidak kayak luas tapi tegas gitu. Jadi ya seperti itu. Tetap terarah gitu ya? Iya, tetap terarah. Tapi kan tadi sudah dibaca bahwa ibadah ya, yaitu sholat dengan melakukan yang diutuskan oleh Allah. Tapi kan kadang-kadang itu ada beberapa orang ya, apalagi agama muslim yang merasa kok berat ya untuk ibadah-ibadah ini dijalani. Menurut teman-teman bagaimana dengan perspektif orang yang beranggapan seperti itu? Sebenarnya sih bukan Islamnya sih yang berat, tapi kitanya aja yang masih kayak setengah-setengah gitu dalam menjalani suatu hal. Padahal kalau kita paham aturan Islam itu justru malah mempermudah hidup kita. Contohnya nih ya, Islam kan ngajarin kita buat nggak boros, nggak berlebihan dalam pengeluaran gitu kan. Nah, kalau kita nerapin itu, keuangan kita kan bakalan lebih teratur gitu, agak tertata ya. Jadi kita tahu gimana pemasukan dan pengeluarannya gitu kan. Apalagi sebagai mahasiswa nih, pasti kan kebanyakan uang kita itu dari orang tua kita kan. Jadi ya kita diajarin untuk buat hemat gitu sih ya, nggak hemat juga sih, kayak lebih terstruktur. Dan kita juga nggak buang-buang uangnya, dan dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam itu tadi, hidup kita insya Allah akan lebih tentram dan aman dan nyaman gitu ya. Misalnya ya kayak kita nyisihin uang kita 10.000 tiap minggu, mungkin berat banget sih bagi kita ya. Padahal itu kayak nggak sampai 50% dari keuangan kita untuk disisihin gitu loh. Jadi dari situ aja sih caranya kita pelan-pelan untuk biar bisa hidup hemat ya. Oke. Nah berarti kalau misalkan kita mau bahagia di dunia dan akhirat, itu nggak ada jalannya selain menjalani agama muslim. Kalau aku sebagai muslim sih aku setuju banget sama yang kamu bilang. Tapi jangan cuma mikir kalau Islam itu cuma ibadah, puasa, dan cuma sholat doang. Tapi semua perilaku kita sehari-hari itu juga bagian dari Islam. Kayak misal cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, itu juga dihitung sebagai ibadah kalau niat kita itu benar. Jadi kalau kita coba nerapin semua yang Islam ajarin dalam hidup, kita bakal lebih damai, tentram, dan juga jauh dari masalah. Jadi kayak di dalam Islam tuh kayak memberi tahu kita lah kalau ilmu tuh cuma
jangan cuma kayak dipelajarin gitu. Jadi kita itu harus diterapkan di sehari-hari gitu ya. Iya. Oke. Berarti dengan sudah dipaparkan sama teman-teman bahwa Islam itu nggak hanya peduli soal kehidupan di akhirat aja ya, tapi di dunia juga. Untuk selanjutnya nih, kan dalam pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini kita juga membahas pentingnya penegakan agama ya. Nah, bahwa ternyata penegakan agama itu juga wajib. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman, penegakan agama yang dimaksudnya seperti apa ya? Nah, pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi penegakan agama itu artinya kita berusaha menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat juga orang lain. Buat sekitar gitu ya. Iya. Misalnya kita sholat, jujur dalam berbisnis dan saling menolong. Oh ya, tentang menyangkut saling tolong menolongnya aku ada satu cerita nih. Nah, jadi dulu di kampung aku tuh terkenal dengan yang namanya orang-orangnya itu introvert. Iya. Jadi orang-orang itu nggak pernah berbaur atau nggak pernah sama sekali kayak berinteraksi. Iya, berinteraksi yang sampai berkali-kali loh. Mungkin cuma sekali, 2 kali udah. Dan itu kan juga ya sebagai ibu biasanya kan satu kedai pasar itu kan juga pasti banyak ibu lain. Tapi di situ juga nggak ada kayak saling sapa ataupun berbincang sebentar. Nah, terus disitulah peranku dan teman-teman dalam Karang Taruna itu ada. Jadi di situ aku membuat event lomba yaitu untuk anak-anak, untuk orang dewasa dan ibu-ibu juga. Dengan kalangan usia gitu. Ya betul. Nah di situ tuh tujuannya ya itu yang paling utama untuk menyatukan masyarakat, untuk saling berbaur dan supaya nggak terlalu introvert lah. Soalnya di kampung terlalu introvert juga aneh nggak sih? Kita kan apa-apa pasti juga butuh kayak warga sekitar. Ya real aja, misal kita meninggal gitu kan ya. Dan nggak mungkin kita bisa kuburan sendiri. Saudara kita itu betul. Banyak masakan bukan gitu kan. Makin seru ngajiin sendiri. Kita ngajiin diri kita sendiri. Iya, bener sih. Makanya itu kayak makanya di situ alhamdulillah sekarang jadi baik. Sekarang itu membaik sih. Alhamdulillah. Berarti berhasil ya program kerjanya ini. Alhamdulillah. Karang Taruna desa mana? Pisang Candi Batu. Pisang Candi ya. Oke. Berarti Jadi kayak gitu ya. Untuk apa ya? Menegakkan agama itu bukan apa ya? Nggak cuma dengan cara-cara yang keras gitu. Ibadah gitu ya. Kan selama ini kan kita kan kayak sering dengar kayak di berita tuh kayak menegakkan agama kayak menolak apa ya, menghancurkan toko-toko miras, kemudian kayak melakukan terorisme, kayak pengeboman di tempat ibadah lain itu enggak seperti itu ya. Memang apa ya, dengan adanya hal-hal itu untuk menegakkan agama berarti memang bukan dengan sholat atau ibadah-ibadah lain juga ya, tapi banyak cara ya. Iya, betul banget. Islam itu nggak cuma ngurusin urusan pribadi kita aja, tapi juga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. BTW ada istilah yang keren dalam Islam, yaitu islah dan ihsan. Islah dan ihsan, artinya apa itu Bung Pauta? Gampangnya gini sih, islah itu artinya memperbaiki. Jadi kita punya tanggung jawab buat memperbaiki kondisi masyarakat di sekitar kita. Misalnya ya, kita kan kalau dapat tugas kuliah itu biasanya berkelompok. Nah, pasti kan dalam mengerjakan tugas itu kita pasti ada kayak masalah-masalahnya. Nah, cara kita biar bisa nerapin Islam ini dengan mengkomunikasikan dengan baik. Jadi nanti kalau masalahnya udah selesai itu kita nggak jadi canggung, tetap enjoy bertemannya gitu loh. Jadi nggak merusak hubungan satu sama lain juga ya? Iya benar banget. Nah, kalau ihsan itu sendiri artinya berbuat baik dengan maksimal, bukan yang setengah-setengah atau asal-asalan gitu. Misalnya contohnya nih ya, aku kan ikut BEM. Nah, di BEM itu kan banyak divisi-divisi lain kan, kayak departemennya beda-beda. Nah, misalkan nih kayak departemennya bilang kalau ada editan kayak pamflet, poster gitu-gitu pasti kan minta tolong ke Medcom. Nah, aku tuh bisa langsung bantu ke Bila gitu loh, bukannya tanpa Bila menawarkan kan, soalnya udah emang bagian dari tugasnya dari Medcom. Nah, gitu contohnya. Yang Islam. Iya, berarti berjuang untuk menegakkan agama Islam tuh nggak
bukan hanya ibadah aja ya, tapi banyak hal lain juga ya. Benar banget. Jadi kayak apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, kalau niatnya karena Allah, itu jadi ibadah. Nah, misalnya kayak kita bantu tetangga yang butuh bantuan itu juga bagian dari Islam. Seperti itu sih Mbak Sisa. Tapi kan kadang-kadang tuh banyak kita mikir bahwa dengan menegakkan agama gitu ya, itu adalah urusan pemerintah atau urusan ulama-ulama saja nih. Nah, dengan pendapat-pendapat yang seperti itu, tanggapan teman-teman kira-kira bagaimana ya? Wah, itu salah sih itu. Sebenarnya setiap orang punya peran menegakkan Islam, nggak harus jadi ulama sih, atau jadi pemimpin. Mulai aja dari hal kecil gitu. Benar banget kan, soalnya kita sendiri kayak manusia diciptakan di bumi itu karena itu kan menjadi kayak apa ya? Jadi tujuan manusia diciptakan di sini tuh kan untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memperbaiki keadaan di muka bumi seperti Iya, itu. betul sih kan. Jadi nggak harus punya kayak jabatan tertentu atau pangkat tertentu di masyarakat itu enggak, atau mungkin kayak pemuka agama. Jadi selagi kita itu manusia dan kita beragama, kita tuh kayak apa ya, berkewajiban untuk kayak memperbaiki keadaan di lingkungan kita kayak gitu. Jadi dalam menegakkan mukadimah Muhammadiyah ini tadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan ya. Iya. Dan hal-hal kecil-kecil seperti ini tuh bisa berdampak yang besar untuk kemajuan kita kayak gini. Oke. Terus gimana cara biar kita itu bisa semangat dalam berjuang untuk menegakkan agama kita di masyarakat gitu? Kalau yang pertama sih, yang paling penting itu niat sih kataku. Ya soalnya kalau tanpa niat ya kita nggak akan ngelakuin hal baik itu Iya, sih. betul. Semuanya itu ya kembali ke niat kita. Kalau yang kedua sih, jangan lupa berdoa dan minta kekuatan ke Allah. Dan yang penting juga cari teman dan komunitas yang membawa kita ke hal-hal yang baik, bukan malah Positif ya. membawa ke hal yang negatif. Jadi circle pertemanan penting. Iya. Bagaimana kita tuh kayak membawa diri kita, kayak tadi yang bahas soal lingkungan tuh Mas Ian, kayak kan Mas Ian bilang kalau misal kita tuh kadang bisa terbawa arus oleh pertemanan kita, tapi di sisi lain kita juga bisa membawa lingkungan tuh menjadi lebih baik. Gitu kan? Kayak gini, aku pernah dengar sebuah kayak kata-kata ya, itu tuh bilang bahwa kayak kadang seseorang tuh cara orang non-muslim melihat Islam tuh bukan dari membaca Quran, tapi dari kita itu. Kayak gitu. Dari perilaku kita gitu ya. Iya. Jadi kita tuh bukan hanya belajar, tapi kita juga harus mengamalkan apa yang kita pelajari dalam Islam. Seperti itu sih. Jadi dengan obrolan kita ini ya tentang mukadimah ini tadi benar-benar ngebuka pikiran kita banget ya. Dengan cita-cita yang tadi teman-teman paparkan itu benar-benar membuka sudut pandang kita bahwa ini pentingnya untuk belajar agama juga, dan nggak melulu soal hal-hal yang besar, dimulai hal-hal yang kecil dulu, itu insya Allah bisa berdampak yang besar di masa depan. Benar banget. Jadi jangan pernah menganggap kebaikan sekecil apapun itu remeh. Terus kadang dari hal-hal kecil itu Allah justru melihat hati kita. Kalau kita ikhlas dan niatnya kita benar, Allah pasti ridho dan kasih keberkahan dalam hidup kita. Benar banget sih, jangan pernah kayak untuk hal kecil itu remeh. Bahkan kayak aku pernah dengar ulama tuh kayak bilang sekedar kita tuh menyelamatkan semut yang tenggelam itu terkadang bisa kayak menjadi sebuah jalan yang lancar untuk kita tuh melewati permasalahan atau mungkin kayak kita nanti kayak di akhirat kan kayak ada kalau di jalan Islam kan kayak kita melewati jembatan Siratal Mustaqim gitu kan ya, kebaikan kecil kita di dunia tuh bisa gitu memperlancar kita tuh melewati itu, membantu di akhirat nanti. Ya, padahal sekecil kayak menolong semut yang tenggelam. Cuman gara-gara semut, tapi bisa memberikan dampak di masa depan kita. dampak yang besar. Oke nih, aku mau lanjut ya dengan membahas mukadimah ini tadi. Kan kita juga sudah membahas pentingnya hidup bermasyarakat, bersosialisasi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan diskusi nih dengan topik yang cukup penting juga, yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Nah,
yang mana kan hanya akan berhasil jika kita itu mengikuti jejak perjuangan Rasulullah gitu ya, Rasulullah. Dan mungkin teman-teman bisa sharing-sharing nggak tentang kenapa dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad ini kita bisa membantu perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita gitu. Tentunya kan perjuangan itu ya. Yang pertama tentunya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sangat penting karena beliau adalah teladan terbaik bagi umat muslim. Ya sebagai umat muslim siapa sih yang nggak tahu Nabi Muhammad ya? Dan itu juga teladan yang paling baik dan bisa dicontoh lah. Sampai saat ini pun juga masih ada teladan-teladan beliau yang sampai saat ini masih kita jalani sampai saat ini. Masih dilakukan ya. Habis itu kita akan terus habis itu Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana seharusnya kita berperilaku baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Beliau juga mengajarkan kita tentang kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan pengorbanan. Dengan meneladani beliau, kita bisa lebih mudah memahami ajaran Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi suri tauladan yang baik ya. Iya betul ya. Oke, berarti kan Nabi Muhammad ini bisa menjadi suri tauladan ya bagi jalannya kehidupan kita. Nah teman-teman bisa sharing-sharing nggak contoh konkret tentang gimana sih kita tuh bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad dalam konteks modern nih di masa kini gitu. Nah, kan tadi aku bilang kan kalau aku ikut organisasi di kampus ya. Nah, Nabi Muhammad kan mengajarkan kita tentang kepemimpinan dan keadilan. Nah, di dalam organisasi itu kita dapat menerapkannya gitu loh. Kayak contohnya itu waktu rapat, kan pasti banyak pendapat yang berbeda dari berbagai anggota kan. Nah, di situ tuh kita bisa memberikan para anggota kita itu untuk saling mengeluarkan pendapatnya untuk kebaikan organisasi tersebut ke depannya. Selain itu juga Nabi juga selalu memprioritaskan kemaslahatan umatnya yang bisa kita contoh dengan menjalankan program kerja yang benar dan berdampak positif untuk mahasiswa di kampus. Nah, di salah satu departemen di BEM FIB itu ada namanya Departemen Advokesma yang programnya itu namanya Scholarship Gateway, dimana itu kayak program kerjanya itu memberitahu tentang beasiswa gitu ya. Jadi nanti itu bakalan ada kayak seminar gitu untuk warga FEB dan di sana itu dikasih tahu cara gimana daftarnya, berkas apa aja yang dibutuhin buat beasiswa itu. Kan hal itu tuh kayak menguntungkan bagi semua warga kampus FEB terutamanya gitu sih. Berarti memang dengan hal itu cukup penting ya buat keberlanjutan hidup kita. Nah, berarti bagaimana sih perjuangan kita dalam menegakkan agama Islam ini bisa terwujud melalui organisasi-organisasi, apalagi kita kan ini di Muhammadiyah ya. Itu menurut teman-teman bagaimana nih? Nah, kalau perjuangan menegakkan agama Islam melalui organisasi seperti Muhammadiyah sangat penting karena organisasi memberikan struktur dan kekuatan untuk bergerak bersama. Dalam Muhammadiyah kita memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan umat dan masyarakat. Dengan berorganisasi kita bisa saling mendukung, berbagi sumber daya, dan merencanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mewujudkan tujuan kita dalam menegakkan ajaran Islam. Dan seperti sendiri kayak saya tuh pernah dengar dawuhnya pendiri Muhammadiyah kayak Yahya Haji Ahmad Dahlan kayak beliau tuh pernah berpesan kepada seluruh anggota Muhammadiyah pada saat itu tuh kalau kita tuh seperti ini kalimatnya, hidupilah Muhammadiyah tapi kita jangan hidup di Muhammadiyah, paham? Nah di situ tuh kayak kita tuh harus kayak menghidupi organisasi, jangan malah kita tuh hidup bergantung jangan bergantung. Jadi kalau bisa kita tuh malah memberi manfaat ke organisasi, jangan kita tuh selalu mengambil manfaat tanpa memberikan manfaat itu sendiri. Jadi kita yang membangun organisasi tersebut, bukan kita yang ditumbuhkan oleh organisasi itu gitu ya. Dan sekarang banyak kan jadi fenomena yang seperti itu. Iya. Berarti ini sangat inspiratif banget ya yang sudah disampaikan, sangat jujur tadi. Tapi kalau misalkan dalam konteks perjuangan ini ya, apa tantangan yang mungkin bisa kita hadapi ya, dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan yang ada itu? Kalau tantangan dalam perjuangan itu pastinya ada banyak banget. Contohnya kayak yang dibilang Bunga tadi, kalau dalam organisasi itu ada perbedaan pendapat.
Bagi aku cara nanganinnya itu yang pertama jaga komunikasi dalam tim, terus juga saling dengerin dan juga saling hormati pendapat masing-masing. Jadi tapi dari hal itu kita juga tetap harus fokus sama tujuan masing-masing. Kita nggak boleh maksain pendapat juga ya. Kita bersama. Kalau tantangan dari luar contohnya kayak stigma negatif tentang Islam. Kalau masalah tentang stigma negatif itu kita bisa mulai dengan kasih pemahaman yang benar tentang Islam ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara itu kita bisa bantu mereka lihat Islam dari sisi yang sebenarnya, yaitu sebagai agama yang damai dan juga berkelanjutan. Masya Allah. Ya, saya mau ngata tadi ya kan, bagaimana orang non muslim itu membaca Al-Quran ya dari kita, dari perilaku kita gitu. Jadi kita sebagai umat muslim juga harus kayak di luar itu mencontohkan yang baik, kayak cara berperilaku yang baik terhadap sesama manusia itu seperti apa. Nah itu itu sih. Tadi kan kita juga udah sempat membahas tentang pentingnya kita itu apa ya, mengikuti jejak dari Nabi Muhammad ya. Nah, kan dalam masa sekarang ini kita itu memiliki topik yang mana pokok-pokok pikirannya itu hanya dilaksanakan dengan baik dan berhasil jika melalui organisasi. Nah, kalau misalkan pendapat teman-teman, mengapa organisasi itu penting dalam meneruskan perjuangan-perjuangan ini? Jadi tentu ya, kayak organisasi adalah wadah yang memungkinkan kita untuk bersatu dan bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Dalam konteks perjuangan menegakkan agama Islam, organisasi memberikan struktur, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan berorganisasi, kita bisa saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan merencanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini sangat penting memastikan bahwa perjuangan kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi terkoordinasi dan terarah seperti itu. Seperti kayak apa namanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan mendirikan Muhammadiyah karena untuk ini kan, untuk menghapus kayak apa ya, kan dulu kan di Indonesia sendiri kayak masih banyak yang kayak apa ya, lebih tepatnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh berfokusnya tuh ke pendidikan seperti itu. Supaya masyarakat Indonesia tuh bisa terus lurus ya, nggak menyimpang pada mana, gitu, fokus pada tujuan yang sama gitu. Nah, tapi kira-kira teman-teman bisa nggak sih kasih contoh gimana biar organisasi itu bisa membantu dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang tadi sudah disebutkan? Ya, contohnya kayak organisasi Muhammadiyah tadi, kita punya banyak program yang fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari adanya struktur organisasi yang jelas, kita bisa merencanakan dan menjalankan program-program itu dengan lebih terarah dan juga efektif. Contohnya program pendidikan di Muhammadiyah itu nggak cuma fokus sama akses belajar, tapi juga fokus sama pembentukan karakter dan juga akhlak-akhlak dari peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Semua itu bisa berjalan lancar berkat kerjasama dan solid dalam organisasi. Keren juga sih ya kalau di UMM kan kita ada P2KK ya. Oh iya, satu minggu untuk membangun dia untuk jiwa leadership kita kan membangun. ketua kelasku ya. seru ya kedua itu ya. Itu Iya. juga salah satu strategi Muhammadiyah ya untuk menciptakan generasi yang memiliki Kepemimpinan. Itu benar-benar ngaruh sih di saya kayak Ngaruh. pelatihan leadership itu. Apalagi kita kan nggak pegang HP selama 1 minggu dan itu benar-benar challenge banget ya. challenge banget buat masa sekarang sih. Apalagi Gen Z yang Waktu apa kayak kita diajarkan kayak memanage waktu kita. betul. Kayak biasanya kayak kebiasaan bangun dengan alarm, tapi itu dengan dipaksa untuk bangun sendiri. Sahur sendiri, melaksanakan tahajud dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam konteks organisasi ya, kan tadi kita udah berbincang mengenai P2KK yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan kalau dalam konteks organisasi, bagaimana sih cara kita untuk bisa memastikan bahwa semua anggota yang ada ya di dalam lingkup ini bisa berkontribusi secara maksimal? Nah, jadi untuk memastikan semua anggota itu berkontribusi secara maksimal, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Nah, yang pertama kita perlu mendengarkan pendapat dan ide-ide dari setiap anggota kita. Nah, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi selain itu memberikan pelatihan dan
pengembangan keterampilan juga sangat penting adalah setiap anggota merasa percaya diri. Nah, jadi kalau misal di suatu anggota nggak percaya diri, itu juga nggak baik nggak sih? Otomatis yang lainnya terganggu juga ya. Soalnya bisa cuma pasif diam gitu kan, ini nggak ada kontribusi. Berarti cara kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul di organisasi kan pasti nggak terkira ya, kadang-kadang tiba-tiba ada masukan dari sana dari sini, ada tantangan dari sana dari sini. Nah, cara mengatasi adanya problem-problem ini saat menjalankan program-program tersebut itu bagaimana sih? Tantangan dalam organisasi itu kan pasti banyak banget ya. Kayak misalnya yang paling banyak sih beda pendapat. Terus sekarang ini kayak kurangnya sumber daya manusia karena minat organisasi minat yang masuk ke organisasi itu sangat minim banget kan. Atau bahkan tekanan dari atasan kita gitu. Cara mengatasinya sih menurut aku sih kembali lagi kuncinya itu komunikasi. Itu penting banget. Komunikasi dan kerjasama. Misalnya ya kalau ada kendala kayak dana program kurang atau anggota timnya nggak maksimal kerjanya, ya kita bisa langsung aja nggak nyalain satu anggota itu gitu loh. Kita tanyain dulu gimana, cari juga solusinya itu gimana biar anggota yang Tadi melakukan yang melakukan misalnya itu nggak langsung merasa kayak terintimidasi biar mereka tuh malah kembali ke kita kayak balik lagi kayak awalnya gitu loh. Open, saling membuka permasalahannya, diselesaikan bersama-sama gitu ya. Jadi pentingnya juga buat saling mendukung. Jadi kalau ada anggota yang lagi kewalahan, kita bisa bantu kemampuan yang belum terselesaiin itu. Nah, kita masuk di materi terakhir dalam pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tadi kan kita juga sudah membahas mengenai pentingnya berorganisasi, perjuangan menegakkan Islam dan lain-lain. Nah, sekarang nih kita akan lanjutkan diskusi dengan topik yang cukup penting juga, yaitu seluruh perjuangan kita kan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup masing-masing dari kita ya, yakni terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut teman-teman sendiri, bisa nggak sih jelasin sedikit aja apa yang dimaksud dengan masyarakat utama, adil dan makmur? Itu seperti apa ya maksudnya? Nah, jadi masyarakat utama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang luhur seperti kejujuran, keadilan dan saling menghormati, yaitu masyarakat adil adalah masyarakat yang memberikan hak-hak kepada setiap individu tanpa diskriminasi, di mana setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara. Sedangkan masyarakat makmur adalah masyarakat yang kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Semua itu adalah tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi cita-cita kita sebagai umat muslim. Dengan yang sudah disampaikan oleh Muslim tadi, dalam konteks bermasyarakat nih kan tadi kita juga sempat membahas bahwa masyarakat itu beragam ya. Nah, bagaimana sih cara kita bisa memastikan bahwa semua orang tuh bisa terlibat dalam adanya perjuangan ini? Nah, untuk kayak mengarahkan perjuangan kita menuju masyarakat utama, adil dan makmur, kita perlu memiliki visi dan misi yang jelas. Setiap individu dan organisasi harus memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Kita bisa memulai dengan melakukan perubahan kecil di lingkungan sekitar kita seperti membantu sesama, berkontribusi dalam program sosial dan mendukung kebijakan yang adil. Selain itu, pendidikan juga sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Jadi itu masih sekali. Oh iya, oke. Kalau misalkan, aku pengen tanya ke Bila nih sekarang. Dalam konteks masyarakat yang beragam ini, itu gimana sih caranya supaya kita itu bisa memastikan bahwa semua orang itu tidak pasif gitu dalam perjuangan ini? Kalau bagi aku yang paling penting itu adalah kita bikin ruang terbuka bagi semua orang. Kita melibatkan berbagai kelompok, kita melibatkan pemuda, perempuan, dan kaum-kaum yang merasa mereka itu tersingkirkan. Terus kita juga bikin mereka itu, kita mengedukasi mereka supaya tentang pentingnya berpartisipasi aktif. Jadi kalau mereka paham tentang pentingnya berpartisipasi aktif, jadi mereka itu bakal merasa mereka itu punya tanggung jawab dan mau berpartisipasi. Jadi dengan partisipasi aktif yang tadi saya sebutin Bila, tapi gimana sih cara kita bisa mengukur adanya keberhasilan dalam perjuangan yang kita lakukan menuju masyarakat yang diinginkan oleh orang-orang lain? Kalau misal dalam organisasi lagi nih ya, soalnya kan aku kalau anak organisasi kan juga kayak
ke masyarakat mungkin kurang. Jadi kalau di organisasi sih bisa diukur dari sejauh mana program yang kita buat itu beneran dirasakan manfaatnya buat mahasiswa lainnya gitu loh. Misalnya kalau kita bikin acara seminar nih, ukurannya bukan cuma jumlah peserta yang hadir, tapi juga apakah mereka itu dapat ilmu dan inspirasi baru dari seminar itu tadi. Selain itu feedback dari mahasiswa itu penting banget sih buat masukan kita ke depannya. Kayak survei sederhana setelah acara atau ngobrol langsung buat tahu pendapat mereka itu gimana tentang keberhasilan acara yang kita buat. Itu sih agar kita juga sebagai anak organisasi itu bisa introspeksi gitu loh. Apa sih yang diinginin oleh masyarakat di FEB ini, utamanya kayak gitu. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya. Kita tadi sudah membahas mengenai pentingnya bersosialisasi, pentingnya berorganisasi juga, dan tidak lepas dari pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin teman-teman bisa menyampaikan beberapa pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar kita nih hari ini tentang aspek ideologis yang tersurat dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kalau dari saya sih kayak ini sih kayak yang tauhid gitu. Itu menurut saya kayak penting banget deh. Karena apa? Kita melihat apa ya perilaku manusia sekarang di apa ya di luar negeri sana kayak banyak yang pemahaman yang mulai menyeleweng seperti itu. Iya. Ya. Bahkan ada yang ingin seperti kaum sekarang kayak banyak LGBT, terus kayak apa ya? Ateis yang tidak beragama, padahal kan dalam Islam sendiri kayak Rasulullah tuh pernah bilang kalau seburuk-buruknya orang tuh adalah orang yang tidak mempunyai agama gitu. Nah itu kita juga kayak tahu ternyata kayak Islam tuh setoleransi ini ya, bahkan kayak orang yang dianggap tidak mengikuti ajaran Islam pun masih kayak nggak dianggap terlalu buruk gitu dan masih dirangkul. Iya, masih dirangkul gitu. Karena ya menurut Rasulullah sendiri justru orang-orang yang ingin seperti itu tuh orang-orang yang masih butuh belajar dan perlu kita rangkul seperti itu sih. Jadi menurut saya pokok pikiran Mukadimah dan Dasar Muhammadiyah itu masih sangat relevan kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari di era yang sekarang seperti itu. Dan untuk aku mungkin pesannya untuk Gen Z dan seterusnya, ya lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Dengan kebaikan kalian itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu dampaknya bisa lebih besar gitu ya. Pesan dari aku buat teman-teman yang di sini dan juga di rumah, ayo kita pegang teguh prinsip pokok pikiran dan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi kita selalu mengutamain keadilan, kebaikan dan juga persatuan dan saling membantu kepada sesama. Nah kalau pesan aku sih ambil dari perjuangan Nabi Muhammad itu ya, yang relevan banget buat kehidupan sehari-hari kita. Intinya keberhasilan kita itu tercapai kalau kita menjalankannya dengan jujur, benar, dan jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil yang menurut kita itu kecil gitu, padahal itu berdampak besar bagi orang lain. Cuma dengan ini ya, jangan takut untuk kayak apa ya, menyuarakan pendapat atau mungkin kayak berinisiatif untuk melakukan sesuatu kayak ya menolong orang lain atau membantu pekerjaan orang atau teman-teman kalian di sekitar. Yang paling penting yaitu jangan jadi orang introvert. Saling bersosialisasi. Yeay. Oke, terima kasih banyak ya. Mbak Bila sendiri. Hah? Mbak Bila sendiri, iya. Pesan-pesan buat penonton semua di rumah yang tidak jauh-jauh dari teman-teman tadi, kita harus tetap mempelajari tentang tauhid dalam Islam, ya pentingnya belajar Mukadimah di Muhammadiyah, dan kita semua harus tetap bersosialisasi, Berkomunikasi. komunikasi adalah komunikasi. Oke, terima kasih banyak teman-teman di sini, ada Rian, Jojo, Bila dan juga Bunga atas pemikiran dan wawasan-wawasan yang sangat berharga di hari ini. Nah, semoga diskusi kita di hari ini juga bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar dan menginspirasi kalian untuk lebih memahami pentingnya aspek ideologis yang tersurat dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kami tutup. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejenis kayak sesuatu yang bikin acara hampir gagal. Manusia diciptakan di bumi kan untuk menjadi khilafah kan, untuk memperbaiki bumi itu sendiri. Jadi itu apa ya, rahmatan lil alamin. Apa tuh? Kan apa ya,